Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan untuk anak-anakku semuanya. Selamat bergabung di SMP Negeri 1 Ngoro. Bagaimana perasaan kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Ngoro? Senang bukan? Oke, mari kita tunjukkan kesenangan kalian itu. Tunjukkan dengan prestasi-prestasi kalian di SMP Negeri 1 Ngoro. Oke anak-anak, ketika kalian masuk di SMP Negeri 1 Ngoro, di depan itu sudah ada tulisan papan sekolah ramah anak, menuju sekolah ramah anak. Nah, di sini Bu Im akan menjelaskan tentang apa sih sekolah ramah anak itu. Selanjutnya, apa tugas-tugas kalian, tugas dan kewajiban kalian, peran serta kalian sebagai siswa di dalam sekolah ramah anak itu. Nah, silakan disimak baik-baik ya materinya. Sekolah ramah anak. Sebelum Bu Im membahas tentang sekolah ramah anak, terlebih dahulu kita akan membahas tentang anak. Siapa sih anak itu? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak, anak adalah mereka atau seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Nah, sebelum 18 tahun berarti mulai usia dalam kandungan sampai 18 tahun. Jadi kalian yang masih duduk di kelas 1 SMP itu masih termasuk di dalam usia anak. Oke, jelas ya. Selanjutnya, di dalam undang-undang itu juga mengatur tentang hak-hak anak, juga kewajiban anak. Nah, apa sih hak-hak anak itu? Yang pertama adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Itu adalah hak-hak anak yang diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya adalah kewajiban anak. Nah, kalian sebagai seorang anak pasti punya kewajiban yang diatur oleh pemerintah. Nah, kewajiban kalian itu apa? Yang pertama adalah menghormati orang tua, guru, dan orang dewasa yang lainnya. Yang kedua adalah mencintai keluarga, masyarakat, juga teman. Jadi diharapkan tidak boleh ada pertikaian ya. Yang ketiga adalah mencintai tanah air Indonesia. Yang keempat, melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang beragama Islam melaksanakan ibadah, sholat, dan sebagainya. Yang beragama Kristen, yang beragama Hindu, Buddha, semua melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selanjutnya adalah menjalankan etika dan akhlak yang baik. Itu adalah kewajiban seorang anak yang diatur di dalam undang-undang. Oke, sudah paham sampai sini ya? Selanjutnya akan Bu Im menjelaskan kenapa sih kok harus ada SRA atau sekolah ramah anak. Nah, karena anak itu menghabiskan sepertiga waktunya di sekolah. Jadi anak harus dilindungi di sekolah karena mereka lama di sekolahnya, sekitar kurang lebih 8 jam dalam waktu satu hari mereka harus berada di sekolah. Jadi sekolah wajib melindungi anak-anak dari kekerasan, dari tindak bullying, dari tindak kekerasan fisik, ataupun dari kecelakaan.
Nah, sekarang definisi sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk adanya mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Jadi begini, sekolah memenuhi hak-hak anak. Ketika mereka mempunyai masalah, maka ada mekanisme pengaduannya, ya. Jadi ada mekanisme pengaduan yang sudah tertulis di situ untuk ditangani bersama-sama. Oke, tujuan sekolah ramah anak adalah melindungi anak di dalam satuan pendidikan, menghormati hak-hak anak di dalam satuan pendidikan, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak anak di dalam satuan pendidikan atau sekolah. Nah, sekarang perbedaan satuan pendidikan yang sudah SRA dan yang belum. Jadi ada bedanya sekolah yang sudah ramah anak dan belum. Terutama adalah di penanganannya. Ketika ada anak-anak yang mendapatkan kasus bullying atau apa, penanganan lebih cepat dan tepat. Ada mekanisme pengaduannya. Nah, itu ya. Nah, ada 3 pilar di dalam sekolah ramah anak, yakni orang tua, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Peserta didik ini termasuk kalian, ya. Kalian bisa berpartisipasi bersama orang tua dan juga para bapak ibu guru di sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Nah, sekarang bentuk partisipasi kalian selaku anak di dalam sekolah ramah anak adalah ikut serta dalam mengisi daftar periksa potensi sekolah. Yang kedua, ikut menyusun kembali dan melaksanakan tata tertib siswa dan tata tertib kelas. Jadi kalian bisa ikut dalam musyawarah pembentukan tata tertib sekolah. Yang ketiga, masuk dalam SK tim SRA sekolah. Yang keempat, merencanakan kegiatan yang mendukung SRA. Jadi kalian selaku anak di sekolah ikut serta dalam merencanakan kegiatan yang mendukung SRA, misalnya mengadakan lomba-lomba atau pengadaan sarana dan prasarana dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk partisipasi kalian adalah mengingatkan teman yang melanggar tata tertib. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan duta sekolah ramah anak. Jadi, semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah ramah anak, kalian bisa mengikutinya. Nah, sekarang bentuk partisipasi yang lain adalah berperan aktif dalam kegiatan yang mendukung sekolah ramah anak, menjaga kebersihan, kenyamanan, terlibat dalam penghijauan sekolah. Ingat ya, sekolah kita dulu adalah sekolah adiwiyata dan sekolah yang berbudaya lingkungan. Selanjutnya, menghindari menjadi perokok dan pengguna atau pengedar nafsa. Apa itu nafsa? Narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Bentuk partisipasi selanjutnya adalah tidak melakukan perundungan dan menjadi penolong bagi teman yang mengalaminya. Perundungan itu apa sih? Perundungan itu bullying. Jadi anak yang dibully itu berarti mereka di dalam ancaman. Jadi kita wajib sebagai teman untuk menolongnya. Selanjutnya, tidak melakukan kekerasan kepada warga sekolah. Menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah. Jadi mulai dari satpam,
tukang kebun, ibu penjaga kantin, kalian juga harus menghormatinya karena kita berada di dalam sekolah ramah anak. Di rumah pun demikian, kalian juga harus menghormati orang tua kalian karena orang tua kalian itu juga yang melahirkan dan merawat kalian. Juga wajib juga kita menghormati orang dewasa di sekitarnya. Bentuk partisipasi kalian yang selanjutnya adalah menolong teman yang berkebutuhan khusus. Misalnya, ada teman yang habis kecelakaan sehingga dia harus pakai alat bantu jalan. Jadi kalian harus menolong mereka. Atau mungkin ada temannya yang cacat, tidak bisa berjalan, kurang sempurna, kalian wajib untuk menolongnya. Selanjutnya adalah kondisi apa sih yang diharapkan dari sekolah ramah anak itu? Nah, singkatannya adalah barisan. Yang pertama adalah bersih, aman, ramah, indah. Yang kedua adalah inklusif. S-nya adalah sehat. A-nya adalah asri. N adalah nyaman. Jadi, kondisi yang diharapkan di sekolah ramah anak adalah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan aman. Disingkat dengan barisan. Oke, anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak, anak senang, orang tua tenang. Baiklah anak-anak, demikian tadi ulasan tentang sekolah ramah anak dari panjang hingga lebar sehingga menjadi lama. Nah, diharapkan dari penjelasan tadi kalian bisa memahami apa sih sekolah ramah anak itu dan kalian sudah bisa mengetahui tentang peran serta kalian di dalam sekolah ramah anak ini. Mari kita wujudkan SMP Negeri 1 Ngoro menjadi sekolah ramah anak. Oke, kami tunggu action kalian, kami tunggu prestasi-prestasi kalian di SMP Negeri 1 Ngoro ini. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa lagi pada kegiatan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.